Saudara, Barreskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin dan 3 orang lainnya sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di kawasan Pagar Laut, Tangerang. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang menyebut ada 236 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan 17 sertifikat hak milik atau SHM di area Pagar Laut, Tangerang, Banten. Namun karena melanggar ketentuan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang akhirnya membatalkan 193 sertifikat. Lantas, setelah penetapan tersangka, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan polisi? Kita bahas usai tayangan yang satu ini. Barreskrim Polri menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat di Laut Tangerang. Salah satu tersangkanya adalah Arsin, Kepala Desa Kohot. Arsin dan 3 orang lainnya disangkakan terkait pemalsuan dokumen untuk permohonan hak atas tanah. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan Sekretaris Desa Kohot dan 2 orang penerima kuasa menjadi tersangka. Dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024, di mana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman Fauji Perkesit dan permohonan hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohot. Ketua Riset dan Advokasi LBH-PP Muhammadiyah Gufroni yang menjadi pelapor dugaan pemalsuan surat hak atas tanah menyebut kasus ini tidak hanya menyeret Arsin, Kepala Desa Kohot. Gufroni menyebut ada 16 kepala desa lainnya yang diduga ikut memalsukan dokumen hak atas tanah. Bahwa kasus ini bukan hanya di Desa Kohot, tetapi diduga terlibat juga 16 kepala desa karena kan dia sudah bikin girik-girik palsu untuk dimohonkan kepada BPN. Dan itu tidak mungkin berdiri sendiri, kades-kadesnya berani melakukan hal itu, Bang. Ya betul, termasuk siapa yang membiayai, siapa yang mengurus ini. Tentu saya mau tanya, kan juga harus ditelusuri sampai kepada korporasi besar itu. Sebelumnya, pengacara Kades Kohot Yunihar mengeklaim dalam pembuatan SHM atau SHGB, kliennya hanya membantu prosesnya. Yunihar menyebut ada pihak ketiga yang mendorong penandatanganan penerbitan surat-surat tanpa penjelasan lengkap. Tapi di sisi lain, tentu ini karena pihak ketiga lah yang kemudian mendorong, membuat, kemudian meminta menandatangani tanpa kemudian menjelaskan secara utuh hal-hal yang apa ditandatangani tersebut. Akibatnya terjadilah kemudian penerbitan SHM dan SHGB. Dalam proses SHM, klien kami hingga saat ini tidak mengetahui dan tidak pernah melihat sertifikat itu ada di mana. Menurut Menteri ATR, ada 263 hak guna bangunan di Laut Utara Tangerang dengan luas lebih dari 390 hektar. PT IAM dan PT CIS memiliki jumlah bidang yang terbanyak, masing-masing 234 dan 30 hektar dengan luas 376 hektar lebih. Adapun hak milik ada 17 bidang dengan luas mencapai 22 hektar lebih. Polri belum mengungkap adanya dugaan suap dalam proses penerbitan sertifikat di Laut Tangerang. Meski berstatus tersangka, Polri pun belum menahan Kades Kohot dan 3 tersangka lainnya. Tim Liputan, Kompas TV.